Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, mengkaji al-Islam dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi di siang hari ini saya beri judul Iman, Islam, dan Ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan itu merupakan tiga hal yang saling bergantung dan terintegrasi satu sama lainnya. Ketiganya dapat diibaratkan segitiga sama sisi, atau seperti bangunan di mana iman sebagai pondasinya, Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Kita lihat beberapa penjelasan mengenai iman, Islam maupun ihsan. Iman itu lebih menekankan pada keyakinan dalam hati, meyakini adanya Allah, meyakini adanya Allah zat yang maha kuasa, memahami sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, af'al yang perbuatan gitu, yang merupakan pengakuan adanya Allah sebagai Tuhan yang dibenarkan oleh hatinya dan dibuktikan dengan perbuatannya. Kalau Islam itu merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, tunduk pada ketetapan Allah baik terpaksa ataupun dengan sukarela. Nah, kalau ihsan itu merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Ihsan dapat dimaknai sebagai kebiasaan atau senantiasa mengingat Allah, merasakan kehadirannya di segala tempat dan setiap saat. Merupakan buah dari Islam dan iman kita. Jadi dengan iman dan Islam kita itu lalu menghasilkan namanya ihsan. Juga memandang bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan, yang kehadirannya membawa rahmah bagi kehidupan umat manusia. Itu kurang lebih Islam seperti itu. Di dalam Quran surat 3 ayat 83 disebutkan begini. Jadi Islam itu baik terpaksa atau sukarela, itu masuk kategori Islam. Kalau misalnya pada hari ini kita sudah menjadi orang sekian besarnya, dulu asalnya kecil, kita juga tidak minta besar, tapi besar sendiri, itu Islam. Suka atau tidak suka mesti begitu ya. Termasuk menjadi tua, itu juga Islam. Maunya kita sih tidak mau tua, tapi tua sendiri ya, itu namanya tau'an au karhan. Tau'an itu dengan sukarela, karhan itu dengan terpaksa. Disebutkan begini, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit
dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, jadi pengertian Islam itu begitu luas. Artinya apa? Tunduk patuh, baik terpaksa ataupun tidak terpaksa. Ya, jadi Islam itu bisa bermakna tunduk pada kemauan Allah. Siapa yang tunduk, maka dia adalah Islam. Oke. Kita dulu masih berwujud bayi, lalu merangkak menjadi dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Kita tidak bisa menolak itu semua. Semua berjalan sesuai dengan kemauan Allah. Itu akan berjalan baik, kita suka atau tidak suka, tahu-tahuan, ya, au-karhan. Ada banyak sekali makna perintah Allah yang sangat berat terkandung di dalam Quran surat An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16 ayat 90, yaitu bersikap adil dan berlaku ihsan serta memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Ini ingatan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selain perintah Allah juga menyampaikan larangan yang tak kalah beratnya, menjauhi perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Jadi tugas kita sekarang bukan untuk memperdebatkan apa makna ihsan yang tepat, namun bagaimana kita memaknainya secara totalitas dan dengan dedikasi yang tinggi untuk mengamalkannya. Ihsan merupakan unsur yang menyatu bersama dengan iman dan Islam. Ketiganya saling interdependensi atau yang tergantung, yang bergantung itu. Terangkai dalam satu percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad menyerupai seorang laki-laki. Di hadapan Nabi, Jibril pun meminta penjelasan tentang apa Islam, iman, dan ihsan. Islam itu terkait dengan apa saja yang harus diamalkan. Iman adalah yang terkait dengan menjaga mengapa perintah itu harus dilaksanakan. Ihsan adalah amalan itu sendiri, dengan kata lain ihsan produk yang dihasilkan dari proses berislam dan beriman. Mengapa iman ini perlu diperjuangkan? Karena yang masuk surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga adalah orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam firman-Nya, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah surga firdaus tempat tinggalnya, kholidina fiha la yabghuna anha khiwala, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Jadi kalau lihat ayat ini, yang masuk surga nanti orang beriman dan beramal soleh. Kita lihat ayat berikutnya, wasari'u, cepet-cepetlah, bersegeralah kamu sekalian, ila magfiratim mir rabbikum, terhadap pengampunan dari Tuhan. Kenapa disuruh cepet-cepet itu? Karena memang umurnya manusia itu pendek. Ya. Kalau kita diberi umur 75 tahun, itu setara dengan 1,5 jam. Karena 1000 tahun di dunia
itu sama dengan satu hari di akhirat. Kalau kita bandingkan itu 75 tahun sama dengan 1,5 jam. Maka disuruh wasari'u, cepet-cepet sira kabeh ila magfirati mir rabbikum, marang pengampunan saka pangeran nira. Wa jannatin ardhuha samawati wal ard, lan cepet-cepet sira kabeh marang swarga kang luase swarga itu seluas langit lan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa yang disebut orang bertakwa di sini? Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang masuk surga nanti orang beriman dan beramal soleh, dan yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa di sini disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang takwa itu orang yang berinfak, membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Jadi orang itu gemar bersedekah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, panjenengan tahu kehebatan sedekah itu menurut Rasulullah. As-sadaqatu, sedekah itu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu dapat menahan 70 bala. Nah, orang itu harus mempercayai namanya qada dan qadar. Qada itu peristiwa yang akan terjadi. Kalau qadar sudah terjadi. Nah, yang belum terjadi ini, kalau takdir kita nanti akan kodok kita itu akan mendapatkan kejelekan karena gemar bersedekah, maka kejelekan itu tertahan, tidak jadi muncul. Itu kehebatan sedekah. Maka Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu dapat menahan 70 bala. Saya itu pernah survei ke Sragen. Sragen itu ke Masjid Al-Falah. Bukan Al-Falah Surabaya, tapi Al-Falah Sragen. Itu masjid itu selalu memberi makan jamaahnya 3 kali satu hari. Saya lihat sekali memberi makan itu kurang lebih 1 juta. Banyak sekali. Kalau 3 kali berarti 3 juta. 1 bulan berarti 3 juta 30, 90 juta untuk makan jamaah. Luar biasa pengeluarannya. Imam sholatnya itu bayarnya 5 juta. Disediakan untuk tidur, untuk macam-macam. Artinya apa? Pengeluarannya luar biasa. Nah, dari mana uang itu? Ternyata uang itu juga dari sedekahnya para jamaah-jamaah itu. Digelurakan yang namanya manajemen langit. Nah, ternyata yang sedekah ini banyak pengusaha. Nah, ketika pengusaha itu bersedekah setiap bulannya, ternyata usahanya tidak semakin jatuh, semakin naik berapa kali lipat. Nah, itu kehebatan sedekah. Ada yang takmirnya itu juga punya anak sakit. Punya anak sakit mau dioperasi, biayanya mahal. Kemudian sambil menunggu waktu operasi, dia bersedekah, dia membeli beras 1 karung lalu diberikan kepada PAI. Ternyata belum sampai waktunya operasi, anak itu berangsur-angsur sudah sembuh. Kehebatan sedekah. Maka disebutkan di sini, ya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang beriman, orang takwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini namanya gemar bersedekah. Wal kadhiminal ghaidha,
orang yang menahan marah. Jadi orang itu tetap punya marah, tapi bisa ditahan. Itu bedanya dengan malaikat. Malaikat nggak punya nafsu, tapi kalau manusia punya. Maka ketika manusia itu taat kepada Allah, derajat malaikat kalah. Maka pernah disuruh untuk hormat kepada manusia, malaikat itu. Nah, tapi kalau manusia itu kemudian tidak taat, maka dia jatuh. Martabatnya jatuh, harga dirinya jatuh. Ya. Nah itu contoh. Kenapa kita harus bisa menahan marah? Karena kalau marah itu tidak ditahankan, itu bisa jatuh kepada dosa. Contoh dosa karena marah. Di zaman Nabi Adam itu yang namanya pernikahan itu boleh dengan saudara kandungnya. Logikanya memang tidak ada manusia. Manusia cuma itu dong. Ya. Manusia cuma anaknya Nabi Adam. Nikahnya dengan saudara kandungnya. Lah, anaknya Nabi Adam itu sing wedok, ana sing ayu, ana sing kayu. Lah sing situ sing oleh gak ayu ini muring-muring. Kenapa gak dikasih ngayu? Lah kemarahan itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk membunuh saudara kandungnya. Nah, akhirnya kemarahan itu kepada dosa karena tidak tertahankan. Nah, maka di sini disebutkan orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha bisa menahan marah. Jadi marah itu tetap ada, cuma tidak dilampiaskan dalam bentuk dosa. Wal afina anin nas, dan memaafkan pada manusia. Nah, biasanya dipakai untuk hari raya. Hari raya itu masih gak salah yang jalur sepuro. Ya, mohon maaf. Itu karena apa ini? Indikatornya iman itu begitu. Ini udah salah satu. Tidak itu saja tapi banyak sekali ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Yaitu ada indikator orang iman takwa itu yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi bukan kelompok. Ya, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan partai, bukan apa saja, tapi pribadi-pribadi yang iman dan takwa. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Orang yang takwa itu apabila melakukan perbuatan fahisah. Masa itu termasuk jenis-jenis dosa yang jurusannya dengan seks misalnya. Aw dzalamu, atau berbuat dolim anfusahum terhadap diri mereka. Cirinya apa? Zakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Jadi ini cirinya orang yang iman takwa kalau melakukan kesalahan. Artinya orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka zikir kepada Allah dan mohon ampun atas dosa-dosanya. Nah, kalau orang itu zikir, ingat kepada Allah, lalu hatinya itu menjadi gila. Kalau gila, kena sinar itu memantul. Kaca itu, kalau kita lap terus gila. Glowing, Pak. Oke, glowing itu. Cara wedok glowing. Itu bisa memantul. Nah, memantul-mantul ilmu-ilmunya Allah, makanya biasanya ahli zikir itu mesti punya kelebihan dibandingkan yang tidak pernah zikir. Nah, kalau tidak pernah zikir itu bagian kaca yang nggak pernah dilap itu, ngetel, dilap yang wangel. Apa namanya bintang dilap, hilang. Nah, seperti itulah itu cirinya orang iman takwa ketika melakukan kesalahan itu zakarullaha, ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Ternyata istighfar ini luar biasa. Panjenengan tahu Nabi Adam itu juga istighfar. Kesalahannya apa? Kesalahannya karena dia itu dilarang jangan mendekati pohon kuldi. Lali. Kenapa lali? Dilalikan karo iblis.
melanggar, akhirnya diusir. Akhirnya dia berdoa, Robbana dolamna anfusana, Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diri kami sendiri. Fa ilam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Ini dongane seperti itu. Tadi ngecap dirinya itu sebagai orang dolim. Nabi Yunus sama. Nabi Yunus itu seorang nabi sing beda dengan yang lain. Karena Nabi Yunus itu berdakwah bertahun-tahun karena sing gelem iman. Suwe-suwe nggih blenger jengkel. Sumpek atine. Nyingkret teko daerah dakwah. Akhirnya numpak kapal. Numpak kapal akhirnya di tengah-tengah lautan terjadi ombak besar. Kapal hampir tenggelam. Solusinya muatannya harus dikurangi. Lah, muatannya itu manusia. Nah, berarti manusia harus dikurangi. Nah, di tengah laut itu berarti dibuang ke laut gitu. Lah siapa yang dibuang? Di situ ada Nabi Yunus. Wis diundi aja diundi. Lah diundi sing metu Nabi Yunus. Gak enak tuh, undi lagi. Diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Wah, bingung ya. Diundi sekali lagi. Yang keluar luternya tadi Nabi Yunus. Terpaksa dibuang. Jadi dibuang ke laut gelap. Artinya gelap, dilebokno laut gelap. 2 kegelapan. Dimplok iwak pisan. 3 kegelapan. Okay. Akhirnya dia itu ngomongin, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini kuntu minat dolimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim. Kira-kira wae panas ini.